Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang teori basis ekonomi dari teori pertumbuhan ekonomi regional. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Miftah Iza Kurnia, yang kedua ada Niken Astria Silain atau saya sendiri, yang ketiga ada Dinda Hastini, dan yang keempat ada Kevin Rivaldo Simatupang. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan membawakan materi mengenai pengertian dari teori regional basis. Jadi teori regional basis ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah itu ditentukan oleh ekspornya. Semakin tinggi ekspor, semakin besar dampaknya terhadap sektor lain, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, teori ini dikembangkan oleh Robert Bingham Vining pada tahun 1946. Contoh ekspor dalam ekonomi regional itu adalah tenaga kerja berdomisili di wilayah kita, tetapi dia bekerja di wilayah lain. Nah, yang kedua itu usaha lokal, tetapi pelanggannya itu dari wilayah lain. Jadi teori ekonomi regional basis ini juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor yang berorientasi dengan ekspor atau menghasilkan output yang dijual ke luar wilayah tersebut. Jadi teori ini sering digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu daerah itu berkembang berdasarkan sektor-sektor unggulannya yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lain. Jadi menurut teori ini, semakin kuat sektor basis suatu wilayah, semakin besar potensi pertumbuhan ekonominya. Karena pendapatan yang masuk ke dalam wilayah tersebut akan menciptakan efek berantai dalam perekonomian lokal, seperti peningkatan konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ketergantungan yang tinggi pada suatu sektor basis juga bisa berisiko jika sektor tersebut mengalami penurunan, sehingga diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk stabilitas jangka panjang. Baik, aku Miftah Iza Kurnia di sini akan membahas apa sih sektor basis dan sektor non basis itu. Jadi, sektor basis adalah sektor atau kegiatan perekonomian yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun di luar daerah. Secara tidak langsung, daerah tersebut itu mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang atau jasa ke daerah lain. Nah, sedangkan sektor non basis sendiri adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Berdasarkan teori ini sendiri, sektor basis itu perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inti dari teori ini sendiri adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah itu ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Jadi, menurut Tarigan sendiri, ada beberapa metode yang dilakukan untuk menentukan kegiatan basis dan kegiatan non-basis sendiri. Yang pertama itu metode langsung, di mana metode yang dilakukan dengan cara survei kepada pelaku usaha, kemana mereka memasarkan barang tersebut dan mengambil barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, yang kedua itu metode tidak langsung, di mana metode ini dipakai karena rumitnya melakukan survei secara langsung ditinjau dari sudut waktu dan biaya. Nah, yang ketiga itu metode campuran, di mana metode campuran ini sendiri dipakai pada suatu wilayah yang sudah berkembang. Cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non-basis sendiri. Apabila dipakai metode asumsi murni, maka akan memberikan kesalahan yang besar. Jika dipakai metode langsung yang murni, maka akan cukup berat. Oleh karena itu, orang melakukan gabungan antara kegiatan ini, antara metode langsung dan metode tidak langsung yang disebut dengan metode campuran. Pelaksanaan metode campuran dengan melakukan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, kemudian dianalisa mana kegiatan basis dan kegiatan non-basis sendiri. Adapun metode terakhir yaitu metode location question atau metode LQ digunakan untuk membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu untuk lingkup wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama untuk lingkup wilayah yang lebih besar. Rumus untuk menghitung LQ yaitu LQI sama dengan V kecil I dibagi dengan V kecil t lalu dibagi dengan V besar I dibagi dengan V besar T, di mana LQI sama dengan nilai LQ sektor ke I di suatu wilayah. VI sama dengan besaran produk atau nilai produk atau tenaga kerja sektor ke I di Kabupaten A.
VT atau V kecil T merupakan besaran produk atau nilai produk atau tenaga kerja total seluruh sektor di Kabupaten A. V besar I sama dengan besaran produk atau nilai produk atau tenaga kerja sektor ke I di wilayah yang lebih besar, misalnya di Provinsi A. Lalu yang terakhir yaitu V besar T sama dengan besaran produk atau nilai produk atau tenaga kerja total di seluruh sektor di wilayah yang lebih besar, misalnya Provinsi A. Selanjutnya yaitu contoh nyata pemerintah dalam mengaplikasikannya. Sektor perikanan dan kelautan adalah salah satu sektor andalan yang dijadikan pemerintah sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal, regional maupun negara. Sektor ini merupakan sektor yang selama ini belum dieksploitasi secara maksimal dan seringkali dianggap sebagai bagian dari sektor pertanian. Padahal sebagai suatu negara maritim, Indonesia memiliki gugusan ribuan pulau yang lebih dari 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Belum lagi potensi akan perairan tawar atau sungai yang sangat banyak khususnya di beberapa pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Secara umum, persoalan yang dihadapi masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu. Yang pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang ketiga yaitu degradasi sumber daya lingkungan. Dan yang terakhir, kebijakan pembangunan yang belum berpihak secara optimal pada sektor ini. Saya akan memaparkan tentang analisis basis dan non-basis. Berdasarkan lapangan kerja basis ditambah LK non-basis adalah LK total yang tersedia di wilayah tersebut. Pendapatan sektor basis ditambah pendapatan sektor non-basis adalah total pendapatan wilayah tersebut. Lalu, dalam satu wilayah dapat dihitung berapa besarnya lapangan kerja basis dan lapangan kerja non-basis. Kedua angka tersebut diperbandingkan dapat dihitung dengan rasio basis atau base ratio, sama dengan basis dibagi non-basis. Rasio basis adalah perbandingan antara banyaknya lapangan kerja non-basis tersedia untuk setiap lapangan kerja basis. Contohnya, Y dalam suatu wilayah terdapat 3.000 lapangan kerja. Setelah diklasifikasikan, maka lapangan kerja tersebut terdiri dari Y 1.000 lapangan kerja basis. Lalu, besarnya perubahan lapangan kerja untuk setiap satu perubahan lapangan kerja basis disebut pengganda basis. Dengan rumus, pengganda basis sama dengan total lapangan kerja dibagi lapangan kerja basis. Dalam suatu wilayah terdapat 3.000 lapangan kerja, setelah diklasifikasikan, maka lapangan kerja tersebut terdiri dari Y 1.000 lapangan kerja basis, Y maka pengganda basis adalah sama dengan 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3. Artinya, Y setiap pertambahan satu unit lapangan kerja basis akan mengakibatkan pertambahan lapangan kerja total sebesar 3 unit, yaitu 1 unit sektor basis, 2 unit sektor non-basis. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.